Baik, Masya Allah, Tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita sudah masuk dalam segmen Tanya Jawab. Di samping saya sudah bersama Kiai Haji Haris Hakam dan juga jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan, Bapak, boleh berdiri. Oke, silakan perkenalkan diri, kemudian diajukan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Afan Kusnadi dari Masjid Jami An-Nidham. Mau bertanya kepada Ustadz berkaitan dengan warisan tadi. Bahwa Arisan. Arisan. Warisan. Beda Pak, soalnya beda jauh. Silakan. Arisan tadi berdasarkan penjelasan Ustadz itu dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan dan disepakati oleh anggotanya gitu kan. Ada barangkali tadi satu kasus bahwa seorang istri ikut arisan dan biasanya kan itu iuran per bulan dari anggota gitu kan. Dari satu kali diundi. Dia untuk menutupinya karena ekonomi keluarga kurang lalu pinjol. Berhutang begitu ya. Berhutang gitu. Sehingga suaminya tidak tahu, akhirnya terjadi cekcok, ribut sampai terjadilah perceraian. Nah, untuk memberikan edukasi kepada kasus yang seperti ini supaya tidak terjadi kasus-kasus yang lainnya, bagaimana caranya Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh atau pengalaman pribadi ini? Contoh tadi kasus. Gitu. Tadi kasus, oke. Ya. Sambil tetap berdiri nggak apa-apa Pak, boleh nanti biar bisa enak ngobrolnya dengan Kiai Haris. Silakan Kiai, boleh dijawab Kiai. Baik, alhamdulillah. Ini kasus yang disampaikan ini bukan satu-satunya. Banyak sekali perceraian gara-gara judi online ini. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika sang istri membuat satu kelompok arisan, jangan lupa harus minta izin kepada suami. Kenapa? Karena memanfaatkan dana. Berbeda halnya ketika ibu sebagai orang yang memiliki sumber keuangan sendiri, punya pedagangkah atau memang wanita karir, maka bagian uang yang sifatnya pendapatan pribadi itu boleh dimanfaatkan. Etikanya tetap meminta izin sehingga suami bisa melakukan proteksi apabila ternyata menjalar berkembang kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau arisannya bukan dari uang ibu, tetapi itu memanfaatkan pengelolaan daripada uang belanja yang diberikan oleh suami, wajib hukumnya mendapatkan izin. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi pinjol, maka sebenarnya harus ada mukaddimah dulu. Ngomong dulu sama suaminya, Bapak Ibu sekalian. Nah, suaminya itu ketika diajak musyawarah, istrinya kesulitan, ada ide mau pinjol, itu harus didekati terus. Jangan-jangan karena pinjol itu mudah sekali. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sekarang ya, dajjal yang paling berat sekarang itu diantaranya pinjol. Kenapa? Sampai perceraian. Jadi Bapak lihat ya, statistik yang perceraian akibat pinjol itu sekarang ini lebih tinggi daripada keributan rumah tangga. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah musyawarah. Dan suami bila istrinya sudah menyebut-nyebut pinjol, maka hendaknya harus diajak pendekatan terus. Mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi. Tapi ibu-ibu jangan lupa tuh, anak kecil itu jangan dikasih game. Gadget, game ya? online, gadget, kasih gadget boleh saja pilihkan. Tapi kalau kan game online itu sebenarnya sudah melatih orang untuk judol. Saya kira itu Ustaz. Baik, terima kasih Kiai Haris Hakam. Ini berawal dari arisan, kemudian akhirnya berakhir ke pinjol lah, judol begitu ya. Jadi kemana-mana sebetulnya. Tapi ketika itu sebenarnya kita bisa mendeteksi ya, ketika arisan itu sekira sudah mendatangkan atau melihat ada tanda-tanda kemudaratan di sana. Nah, ini perlu kehati-hatian, jangan sampai akhirnya diteruskan, kemudian beralih ke pinjol dan juga judol tadi ya. Baik, begitu jawaban dari Kiai Haji Haris Hakam.